Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah kitab, yaitu Durratun Nasihin. Kitab ini mempunyai arti mutiara para penasehat. Kitab tersebut ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Beliau ulama besar, ulama yang masyhur di zamannya. Beliau ulama asal dari Turki dan beliau wafat pada tahun 1224 Hijriah. Di dalam bab fi fadilati qiraati suratil ikhlas ma'al basmalati, di dalam bab keistimewaan membaca surah al-ikhlas dengan basmalahnya. Surah al-ikhlas mempunyai asbabun nuzul para jamaah. Ada asbabun nuzul, ada juga asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul dinisbatkan untuk Al-Quran, kalau asbabul wurud dinisbatkan untuk hadis. Asbabun nuzul sebab turunnya peristiwa-peristiwa turunnya Al-Quran Al-Karim. Sedangkan asbabul wurud sebab-sebab terjadinya munculnya sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, sebagaimana dikatakan kama qala Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abu Aliyah wal Ashbi wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, annahu ijtama'a kuffaru Makkah wa hum Amir bin Tufail wa Zaid bin Qais wa ghairuhuma wa qalu ya Muhammad sif lana rabbaka min ayyi syai'in huwa huwa min zahabin aw min fiddatin aw min hadidin aw min nusahin aw min nuhasin fa inna alihatana min hadhihi al-ashya' faqala an-nabiy alayhi salatu wassalamu min tilqa'i nafsihi wa la yushabbihu syai'an fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah.
Surah Al-Ikhlas ini asbabun nuzulnya suatu ketika berkumpul orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Annahu ijtama'a kafaru Makkah wa hum Amir, dialah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais wa ghairuhuma, dan teman-teman yang lain. Wa qalu, bertanya, ya Muhammad, sif lana rabbaka min ayyi syai'in huwa. Jelaskan kepada kami, wahai Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Ahuwa min zahabin, apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas? Au min fiddatin, apakah Tuhanmu itu terbuat dari perak? Au min hadidin, ataukah Tuhanmu itu terbuat dari besi? Au min nuhasin, apakah Tuhanmu itu terbuat dari kuningan? Fa inna alihatana min halil asya, karena berhala-berhala kami itu terbuat dari itu semua. Jadi orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya Tuhannya Nabi Muhammad SAW itu terbuat dari sebagaimana orang-orang kafir Mekah pada saat itu membuatnya terbuat dari apa? Ada emas, ada perak, dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab, min tilqa'i nafsihi, Tuhanku dari dirinya sendiri, wala yushabbihu syai'an, Tuhanku itu berbeda dengan yang lain. Tuhanku itu mukhalafatul lil hawadisi, berdiri sendiri, berbeda dengan makhluknya. Ini ketika Rasulullah SAW ditanya dan menjawab kepada orang-orang kafir Mekah pada saat itu, pada jamaah. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini surah, yaitu surah Al-Ikhlas, sebagai penguat daripada jawaban-jawaban dari orang-orang kafir yang menyangka bahwasanya Tuhan dari Nabi Muhammad adalah terbuat dari emas, perak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang fadilah, saya yakin panjenengan semuanya sudah hafal surah Al-Ikhlas, surah yang sering dibaca, surah yang sering kita dengar, yaitu surah Al-Ikhlas. Mari kita baca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, wallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ketika kita susah, ketika kita lagi ada masalah atau yang lainnya, mintalah semuanya kepada Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyetarainya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ruwiya 'anin Nabi
alaihi salatu wassalamu annahu qala li Aisyah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a. Wahai Aisyah, jangan kamu tidur sebelum engkau melaksanakan 4 perkara. Yang pertama, hatta takhtamil Qur'ana, menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, wa hatta taj'al anbiya'a laki syufa'a yaumal qiyamati, jangan kamu tidur sebelum menjadikan para nabi memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat. Wa hatta taj'al muslimina radina anki, dan jangan tidur sebelum engkau menjadikan seluruh kaum muslimin ridho kepadamu. Wa hatta taf'ali hajjatan wa umratan, dan jangan tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah. Ini pesan daripada Nabi Muhammad kepada istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah. Fadakhala alaihi salatu wassalamu fabaqiyas ala firashi hatta atamma salata, falamma atammaha qalat ya Rasulullah. Setelah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, Rasulullah masuk dan melanjutkan sholatnya. Dan Sayyidah Aisyah tetap berada diam di tempat pembaringannya atau tempat tidurnya. Falamma atammaha, setelah Rasulullah selesai sholat, qalat ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fataka abi wa ummi amartani bi arba'ati asya'a la aqdiru fi hadhihi sa'ati an afalaha. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibu menjadi tebusanmu, engkau menyuruhku untuk melakukan 4 perkara dalam waktu yang sangat singkat. Fatabassama Rasulullah alaihi salatu wassalamu, kemudian Rasulullah tersenyum. Wa qala, dan akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada Sayyidah Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahadun salasan, apabila kamu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum tidur, faka'annaki khatamtil Qur'ana, maka seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Quran. Wa idza shallaiti alayya wa 'alal anbiya'i min qabli faqad sirna laki syufa'a yaumal qiyamati, dan apabila kamu bersolawat kepadaku dan kepada para nabi-nabi sebelumku, faqad sirna laki syufa'a yaumal qiyamah, maka engkau akan mendapatkan syafaat dariku dan dari para nabi-nabi pada hari kiamat. Wa idza astaghfarti lil mu'minina fakulluhum raduna anki, dan apabila kamu membaca istighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin, fakulluhum raduna anki, maka mereka semuanya telah ridho kepadamu. Wa idza qulti subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan apabila kamu membaca subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar, faqad hajjati wa tamarti, maka benar-benar kamu telah melaksanakan haji dan umrah. Tafsir Hanafi ini dijelaskan di dalam kitab Tafsir Hanafi, yaitu keistimewaan tentang surah Al-Ikhlas. Ini ada amalan para jamaah. Jadi sebelum tidur kita ini disunahkan untuk apa? Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Di antaranya surah Al-Ikhlas para jamaah. Setelah membaca surah Al-Ikhlas, membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, kita disunahkan untuk membaca apa? Istighfar.
Setelah baca istighfar disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Masya Allah pahalanya sangat besar para jamaah. Keistimewaan surah Al-Ikhlas yang lain, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya beliau berkata, qala alaihi salatu wassalamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahadun, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ahadun ba'da sholatil ghadi asyra marratin, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setelah sholat subuh asyra marratin sebanyak 10 kali. Ya, seperti ini waktunya, baca sholat subuh baca surah Al-Ikhlas banyak 10 kali, asyra marratin, lam yasil ilahi dzambun wa in jahadahu syaitanu, maka lam yasil ilahi dzambun, dosa tidak akan sampai pada diri kita para jamaah. Wa in jahadahu syaitanu, meskipun syaitan itu telah susah payah menggoda kita. Jadi ketika kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali pada sholat subuh, kita akan dibebaskan dari dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa tidak akan sampai pada diri kita para jamaah. Lam yasil ilahi dambun. Ini dasarnya. Ya, suratul Makkiyah. Surah Al-Ikhlas itu diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Wahya arba'atu ayat, ada 4 ayat. Wa khamsa asyrata kalimatin, ada 15 kalimat. Wa sab'atun wa arba'una harfan, dan totalnya ada yang tahu jumlah huruf surah Al-Ikhlas. Ibu-ibu wonten sing ngertos jumlah huruf surah Al-Ikhlas? Ada yang tahu? Masya Allah. Jumlahnya di sini ditulis oleh para ulama. Wa sab'atun wa arba'una harfan, ada 47 huruf. 47 huruf kalau dikalikan 10 misalnya, berapa sudah itu? Ratusan pahala yang kita dapatkan sekali kita membaca itu kalau kondisinya tidak punya wudhu. Tapi kalau kita punya wudhu, Masya Allah, berlipat-lipat. Sehingga ulama menjelaskan kepada kita untuk apa? Mengamalkan. Untuk mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, keistimewaan lain daripada surah Al-Ikhlas dari Ubay bin Ka'ab, man qara surat qul huwallahu ahadun, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ahadun marratan, yaitu sebanyak 1 kali. Ahadun maratan wahidatan a'tahu Allah ta'ala minal ajri kamasali ajri mi'adi syahidin. 1 kali kita membaca surah Al-Ikhlas para jamaah, Allah akan memberikan pahala kepada kita seakan-akan kamasali ajri mi'adi syahidin, 100 pahala dari orang yang mati syahid. Jadi ketika kita membaca 1 kali surah Al-Ikhlas, Allah memberikan pahala 100 orang yang mati syahid. Min hadisil arba'in, ini diterangkan dalam kitab hadis arba'in. Inilah keistimewaan daripada surah Al-Ikhlas para jamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebelum tidur maupun setelah tidur, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang selamat, kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian para jamaah dalam kitab Duratun Nasihin, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.